Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, mengkaji dan berbagi para sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk melanjutkan ngaji dari ilmu balaghah, yaitu kita akan membahas pembagian kalam yang kedua. Kemarin kita sudah mengenal tentang kalam khobar, maka pada kali ini kita akan mengenal kalam insya. Adapun kalam insya ini merupakan kebalikan dari kalam khobar. Kalau kalam khobar itu adalah kalam yahtamilus sidqa wal kadzib, yang memungkinkan untuk benar atau salah. Akan tetapi kalau kalam insya itu adalah ma la yahtamilus sidqa wal kadzibah. Baik, seperti apa pembahasannya? Silahkan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Baik, yang pertama kita akan mengenal definisi dari kalam insya, yang mana definisinya adalah secara bahasa al-ijad, yaitu mewujudkan atau menimbulkan atau mengadakan sesuatu. Adapun secara istilah adalah ma la yahtamilus sidqah wal kadzibah lidzatihi, sesuatu yang tidak bisa kita vonis apakah benar atau salah lidzatihi, dilihat dari segi zatnya. Contohnya adalah dalam Al-Quran misalnya wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Maka kata-kata perintah aqimis sholah di sini dikatakan kalam insya, karena di sini bukanlah sebuah informasi sebagaimana kalam khobar. Kemudian adapun pembagian aksamuhu dari kalam insya tersebut adalah yang pertama tolabi, kemudian yang kedua nantinya ada namanya ghairu tolabi. Maka kita pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kalam insya yang pertama, yaitu berupa tolabi. Secara makna tolabi itu berarti adalah perintah atau diinginkan. Kemudian adapun definisinya adalah ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat talabi. Jadi yang dimaksud di sini adalah suatu perkataan yang mana kata tersebut mengandung atau berisi perintah atau sesuatu yang diinginkan, dan perintah tersebut tentunya belum terwujud pada waktu itu. Jadi ini yang dimaksud dengan tolabi. Maka kalau ghairu tolabi berarti adalah kebalikannya, mala yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat talabi, yang mana kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Maka tentunya di sini kita hanya membahas tentang kalam insya yang berupa tolabi, yang mana kalam insya yang berupa tolabi tersebut ada 5 macam. Yang pertama bisa berupa amar, kemudian yang kedua bisa berupa nahi, dan ketiga bisa berupa istifham, yang keempat adalah tamanni, dan yang kelima adalah nida. Maka kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan amar. Yang dimaksud dengan amar adalah talabu husulil fi'li. Jadi talabu husulil fi'li minal mukhatabi ala wajhil isti'la. Yang dimaksud adalah suatu perintah dari atasan kepada bawahan. Ini yang dimaksud dengan amar. Maka tentunya amar di sini bukan hanya bisa berupa fi'il amar, melainkan ada beberapa bentuk kata yang bisa masuk pada kata al-amru. Jadi yang pertama dari amar tersebut adalah berupa fi'il amar, dan ini contohnya banyak sekali dalam Al-Quran. Misalnya adalah ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Di situ suatu perintah kepada Nabi Yahya agar mengambil kitab Taurat biquwwah dengan cara yang sungguh-sungguh. Maka di situ dinamakan kalam insya karena berupa suatu perintah, yang mana perintah tersebut menggunakan fi'il amar. Kemudian yang kedua, sigot amar itu bisa menggunakan isim fi'il amar. Jadi kalau tadi adalah bentuknya berupa fi'il amar, maka di sini yang kedua adalah isim fi'il amar. Adapun contohnya misalnya dalam Al-Quran, alaikum anfusakum la yadurrukum idzah tadaitum. Jadi di sini alaikum ai bimakna ilzam. Ini merupakan isim fi'il amar dan tentunya juga maknanya seperti fi'il amar. Kemudian yang ketiga adalah
sigot amar bisa diwakili dengan menggunakan lam amar. Yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari yang bisa dimasuki lam amar. Maka tentunya kalau kita hubungkan dengan ilmu nahwu, bahwa amar dalam ilmu nahwu itu ada dua macam. Ada yang namanya amar hadir, yaitu seperti tadi khudil kitabah misalnya, yaitu berupa anta fa'ilnya. Akan tetapi jika bukan mukhatab yang diperintahkan, maka disitulah kita menggunakan lam amar, yaitu fi'il mudhari yang dimasuki lam amar. Maka ketika ada fi'il mudhari dimasuki lam amar, itu dinamakan amar ghaib. Adapun contohnya dalam Al-Quran, fi'il mudhari yang dimasuki lam amar, misalnya liyumfiq zu sa'atin min sa'atihi, yang mana nanti artinya di sini mempunyai makna himbauan, yaitu liyumfik, hendaklah, zu sa'atin, orang yang mempunyai kemampuan atau orang yang murah rezekinya, memberi nafkah, min sa'atihi, dari apa yang mereka punya. Maka tentunya di sini himbauan tersebut sama posisinya dengan kata perintah. Kemudian yang keempat, siwatul amri atau bentuk perintah itu bisa diwakili oleh masdar yang menempati kedudukan fi'il amar. Contohnya adalah wabil walidaini misalnya, wabil walidaini ihsanan. Maka tentunya di sini ihsanan berupa bentuk masdar, akan tetapi di sini mempunyai makna perintah, yang mana artinya adalah dan berbuat baiklah wabil walidaini, kepada kedua orang tua. Jadi ihsanan itu berupa masdar, akan tetapi maknanya berupa fi'il amar. Jadi inilah 4 siwat yang bisa digunakan untuk sebuah perintah atau sebuah amar. Kemudian di sini perlu saya sampaikan, dan di sini mungkin saya cukup untuk membacakan, bahwa kadang walaupun bentuknya adalah fi'il amar, akan tetapi mempunyai makna berbeda. Hal ini keluar dari biasanya. Dan untuk mengetahuinya adalah kita bisa melihat siyakil kalam atau konteks dalam sebuah pembicaraan. Misalnya yang pertama berupa amar, akan tetapi dia tidak berfungsi sebagai amar, namun diistilahkan dengan ad-du'a. Karena tadi amar sebuah perintah dari atas ke bawah, maka sekarang kalau ada perintah dari bawah, maka tidak dikatakan amar, melainkan dikatakan ad-du'a. Seperti halnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni misalnya. Auzi berupa fi'il amar bentuknya, akan tetapi di sini mempunyai makna ad-du'a. Dan tentunya bukan hanya ini saja, masih banyak dalam Al-Qur'an yang berupa sigat amar, akan tetapi maknanya berupa doa. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Kemudian yang kedua, di sini fi'il amar mempunyai makna al-iltimas, sebuah permintaan. Contohnya misalnya adalah atinil kitabah. Maka nanti cara memberi makna adalah tolong berikanlah kepadaku al-kitabah, sebuah kitab. Kemudian yang ketiga, itu bisa bermakna ikram. Contohnya dalam Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Ini kepada penduduk ahli surga dipersilakan untuk masuk, yang mana di situ bukan sebuah perintah, akan tetapi mempunyai makna al-ikram, yaitu untuk memuliakan. Walaupun ya nantinya di sini sebenarnya mempunyai makna perintah, kan, tapi diistilahkan dengan perintah yang mempunyai kandungan al-ikram. Kemudian yang keempat adalah al-ihanah, yaitu sebuah penghinaan. Contohnya dalam Al-Quran, kunu hijaratan au hadida, yang mana artinya kunu, jadilah kalian, hijaratan au hadida, sebuah hijarah, sebuah batu atau sebuah besi. Jadi ini sebuah ihana atau pelecehan, penghinaan. Kemudian yang kelima, amar akan tetapi mempunyai makna at-tahdid, yaitu mengancam. Adapun contohnya adalah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir misalnya. Artinya di sini adalah perbuatlah apa yang kamu suka, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang keenam adalah at-ta'jiz, yaitu melemahkan. Hal ini bisa ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Di situ berupa fi'il amar, akan tetapi mempunyai makna at-ta'jiz, yaitu melemahkan.
Kenapa di sini dinamakan ta'jiz? Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menandingi terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketujuh adalah at-taswiyah, yaitu menganggap sama. Contohnya dalam Al-Quran misalnya fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum, yang artinya maka baik kamu bersabar atau tidak sama saja bagimu. Di sini tidak mempunyai makna perintah, akan tetapi hanya ingin menyamakan antara bersabar atau tidak, itu sama saja. Kemudian yang kedelapan adalah al-irsyad, yaitu untuk mengarahkan. Contohnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubu. Maka di sini faktubu adalah fi'il amar, akan tetapi kandungannya mempunyai makna al-irsyad, untuk memberi petunjuk bahwa kalau berhutang maka hendaknya untuk dicatat. Kemudian yang kesembilan adalah al-ibahah, yaitu mempunyai makna diperbolehkan. Maka di sini arti dari kulu washrabu adalah mempunyai makna kebolehan untuk makan minum sebelum hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, yaitu fajar. Kemudian yang ke-10 adalah at-ta'ajjub, yaitu mempunyai makna heran. Contohnya dalam Al-Qur'an, unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Ya, di sini fi'il amarnya adalah unzur, akan tetapi mempunyai makna at-ta'ajjub, yaitu karena heran. Kemudian yang ke-11 adalah al-i'tibar, yaitu untuk mengambil suatu pelajaran. Contohnya dalam Al-Qur'an, unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i. Di sini kata-kata unzuru itu mempunyai makna untuk mengambil i'tibar, melihat sebuah pohon ketika berbuah. Kemudian yang ke-11 amar, akan tetapi mempunyai makna tamanni. Contohnya dalam sebuah syair dikatakan, ala ayyuhal lailut tawilu alanjali bisubhin wa mal isbahu minki bi amtali. Yang mana di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kata injali, itu berupa siwat amar, akan tetapi tidak mempunyai amar, melainkan mempunyai makna at-tamanni. Wahai malam yang panjang, berakhirlah dengan waktu subuh, padahal waktu subuh tidak lebih baik dari kamu. Ya, maka di sini injali mempunyai makna menginginkan. Kemudian yang terakhir adalah amar, akan tetapi mempunyai makna al-idhnu, memberi izin. Contohnya ketika kita mengatakan udkhul, masuklah. Berarti kata-kata udkhul itu merupakan sebuah bentuk perintah, akan tetapi kandungannya adalah memberi izin. Jadi inilah tentang kalam insya yang berupa amar, yang mana intinya adalah amar tersebut merupakan sebuah perintah. Adapun siwatnya bisa menggunakan 4 siwat tadi, dan kemudian siwat fi'il amar itu bisa digunakan makna-makna yang lain yang tidak mempunyai makna perintah, sebagaimana 13 makna yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, demikianlah uraian pada kesempatan pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم